Bab 621 ikuti aturan orang dewasa. Tidak lama kemudian, deretan mobil mewah berhenti di depan Hotel Huangting. Ada Bentley, Rolls-Royce, Mercedes, Lincoln. Totalnya, setidaknya ada 20 mobil, dan masing-masing merupakan mobil mewah yang nilainya lebih dari $1 juta. Ketika begitu banyak mobil berhenti di depan mereka, keterkejutannya tidak terbayangkan. Semua orang di lobi hotel menyaksikan pemandangan ini melalui kaca besar dari lantai hingga ke langit-langit. Ini film ya. Bukankah daftarnya agak terlalu panjang? Pintu mobil terbuka dan sekelompok orang berpakaian jas masuk dengan cepat. Semua orang ini memiliki aura seorang pemimpin. Hanya mereka yang telah lama menduduki jabatan tinggi yang bisa memiliki aura seperti itu. Xiao Bokun segera mengenali Presiden Jiao dari kerumunan dan menghampirinya. Presiden Jiao, akhirnya Anda di sini. Anda harus membantu saya melampiaskan amarah saya hari ini. Presiden Jiao adalah seorang pria berusia 50-an. Ia menatap Xiao Bokun cukup lama sebelum akhirnya mengenali pria di depannya yang telah dipukuli hingga babak belur. Ternyata ia adalah streamer online populer itu. Kamu, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Xiao Bokun langsung berkata dengan nada terisak, anak nakal itu yang menyuruh seseorang memukuliku. Presiden Jiao, asal kau membantuku membalasnya hari ini, aku akan segera menandatangani kontrak dengan perusahaanmu. Presiden Jiao mengangguk tanpa sadar. Baiklah, aku akan mengurus sesuatu dulu. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu nanti. Sambil berbicara, ia buru-buru berbalik dan menatap rekan kerjanya di sampingnya. Apakah Anda tahu nomor kamar Tuan Ye? Sebelum orang itu sempat menjawab, seseorang di depannya tiba-tiba berkata, apakah Anda di sini untuk mencari Tuan Ye Feng? Tuan Ye ada di sini. Semua orang mendongak dan melihat orang yang berbicara itu kepalanya dibalut perban tebal dan dipukuli dengan sangat parah. Setelah melihat lebih dekat, seseorang langsung mengenalinya. Bukankah ini Zhou Xiaoping dari Xinghai Entertainment, Presiden Zhou? Bagaimana Anda bisa dipukuli seperti ini? Jangan tanya lagi. Temui Tuan Ye dulu, kata Presiden Jiao sambil memimpin jalan. Yang lain mengikutinya. Sekelompok orang datang di hadapan Ye Feng dan berlutut di tanah. Tuan Ye, mohon ampuni kami dan biarkan kami hidup. Ketika semua orang di aula melihat pemandangan ini, mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dari mobil-mobil orang tersebut, dapat diketahui bahwa orang-orang ini semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi. Namun, saat itu, mereka benar-benar berlutut di depan seorang pemuda. Sungguh mengejutkan. Siapa pemuda ini? Kenapa aku merasa seperti agak menakutkan? Orang-orang ini setidaknya bos besar dengan kekayaan bersih ratusan juta, kan? Mereka benar-benar berlutut di hadapan pemuda ini. Ya ampun, benar. Identitas pemuda ini pasti sangat mengerikan. Kemungkinan besar dia putra mahkota dari sebuah keluarga besar. Pantas saja kedua orang itu ngompol waktu lihat dia. Siapapun pasti ngompol. Si banci ini benar-benar menyinggung orang seperti itu. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Xiao Bokun benar-benar ketakutan setengah mati. Sebelumnya, Zhou Xiaoping sangat menghormati Ye Feng. Ia merasa Ye Feng terlalu pengecut. Ia pikir ia bisa menghadapi anak ini jika ada pendukung baru. Siapa sangka pendukung barunya malah makin tak tertahankan, langsung berlutut. Ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa pemuda ini memiliki latar belakang yang mengerikan dan bukan seseorang yang mampu diprovokasi. Xiao Bokun begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Bahkan Chen Xuan yang duduk di samping Ye Feng menutup mulutnya karena terkejut. Meskipun Wei Changfeng sudah ada di sana, dia masih terkejut melihat pemandangan ini. Mereka semua adalah orang-orang terkenal di Yangcheng, dan dia telah mengunjungi beberapa dari mereka dalam 2 hari terakhir. Dia tidak menyangka begitu banyak orang akan datang dan meminta maaf kepada Ye Feng. Ye Feng duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Ia menatap orang-orang itu dengan bingung. Kalian, Presiden Jiao adalah yang pertama berbicara. Tuan Ye, kami telah ditipu oleh Ye Cheng kemarin dan menghadiri perjamuannya yang bodoh. Jika kami tahu bahwa dia adalah musuh Tuan Ye, kami tidak akan pernah pergi. Yang lain pun menimpali. Benar, Tuan Ye. Kami benar-benar tersihir oleh si brengsek Ye Cheng itu. Sekalipun kami memakan isi perut beruang atau macan tutul, kami tak akan berani bermusuhan dengan Tuan Ye. Tuan Ye, kami sungguh menyadari kesalahan kami. Saya harap Anda bermurah hati dan memaafkan kami kali ini. Perusahaan Zhengxing kita akan mengikuti jejak Tuan Ye di masa depan. Saya harap Anda bisa melupakan masa lalu. Perusahaan Zigao kami juga bersedia mendengarkan perintah Tuan Ye. Semua orang berusaha menjauhkan diri dari Ye Cheng sambil menunjukkan kesetiaan mereka kepada Ye Feng. Sikap mereka sangat rendah hati. Baru pada saat itulah Ye Feng mengerti tujuan orang-orang ini. Ia tersenyum mengejek. Kau pikir aku bodoh? Apa kau tidak tahu tentang dendam antara aku dan Ye Cheng sebelum kau menghadiri perjamuan?
Apa kau tidak tahu aku dijebak olehnya? Jika aku yang jatuh hari ini, apa kau masih akan berkata seperti itu? Semua orang diekspos tanpa ampun olehnya. Mereka menundukkan kepala dan tak berani bersuara. Tatapan Ye Feng perlahan menyapu orang-orang ini. Karena kalian sudah memilih pihak kalian, kalian harus membayar harga atas pilihan kalian. Kita semua sudah dewasa, jadi kita harus mengikuti aturan orang dewasa. Bagaimana menurutmu? Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka sudah membicarakan hal ini sebelum datang. Mereka tahu jika mereka tidak memotong daging, hari ini, mustahil untuk meredakan amarah Tuan Ye. Benar saja, hasilnya sesuai dengan harapan mereka. Presiden Jiao menggertakkan gigi dan berbicara lebih dulu. UA Entertainment memiliki studio film atas namanya. Diperkirakan nilainya setidaknya 2 miliar yuan. Kami bersedia mengalihkannya kepada Tuan Ye dengan harga murah 1 miliar yuan. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain juga mengemukakan pendapatnya. Perusahaan Zhengxing kami bersedia mengalihkan segmen e-commerce kami kepada Tuan Ye dengan harga 50% lebih rendah dari harga pasar. Perusahaan Zigao kami bersedia mengalihkan Hotel Evergreen kami kepada Tuan Ye dengan harga 50% lebih rendah dari harga pasar. Media kuali emas kita. Bab 622 diblokir secara permanen. Tindakan sekelompok petinggi dunia bisnis ini telah menggemparkan semua orang yang hadir. Untuk meredakan amarah Tuan Ye, mereka benar-benar berjuang untuk menyerahkan tanah dan memberi ganti rugi, dan menjual industri berkualitas tinggi mereka dengan harga rendah. Ya ampun, bisnis bernilai miliaran dolar dijual setengah harga. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Apa pemuda ini benar-benar menakutkan? Dia benar-benar membuat para petinggi dunia bisnis ketakutan seperti ini. Orang-orang ini semua orang kaya raya dengan kekayaan bersih minimal 1 miliar. Mereka tidak bisa menghadapi anak muda sekalipun mereka bekerja sama. Apa yang mereka takutkan? Beginilah seharusnya pria sejati. Saat dia berbicara dan tertawa, semua pahlawan bersujud kepadanya. Semua orang menatap Ye Feng dengan tatapan aneh. Banyak gadis khususnya yang ingin berlari menghampirinya dan memulai percakapan dengannya. Pria seperti itu sungguh menawan. Setelah Ye Feng mendengar ketulusan semua orang, ia segera maju untuk membantu mereka berdiri dengan antusias. Ayah, semuanya cepat bangun, apa yang kalian lakukan? Kalian semua adalah tetuaku. Bukankah kalian memintaku untuk memperpendek umurku? Baru kemudian semua orang berdiri dari tanah dan mengumpat dalam hati. Apa kau baru saja melihat kami berlutut? Dia sebenarnya seekor rubah kecil yang tidak akan bertindak sampai dia melihat kelinci. Namun, ketika semua orang melihat antusiasmenya, mereka akhirnya rileks. Meskipun mereka patah hati karena kehilangan daging, kali ini, setidaknya mereka telah menyelamatkan nyawa mereka dan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Semua orang telah selesai mendiskusikan kesepakatan dengan Ye Feng dan hendak pergi. Pada saat ini, Zhou Zhaoping, yang berdiri di belakang Ye Feng seperti antek, berkata, Presiden Jiao, saya dengar perusahaan Anda ingin mengontrak Xiao Bokun. Presiden Jiao hendak pergi ketika mendengar pertanyaannya. Ia berhenti. Baik, Presiden Zhou, Anda tidak akan melewatkannya, kan? Jangan khawatir, saya akan membayar pelanggaran kontraknya. Zhou Zhaoping segera melambaikan tangannya. Kau salah paham. Maksudku, aku tidak mau 1 sen pun denda karena melanggar kontrak. Cepat bawa dia pergi. Sebaiknya kau bawa dia sekarang. Jangan biarkan aku bertemu dengannya lagi. Presiden Jiao tercengang. Apa maksudnya? Xiao Bokun ini adalah sapi perah Xinghai Entertainment. Orang lain mungkin menganggapnya seperti leluhur mereka, tetapi mengapa Zhou Zhaoping bertingkah seperti sedang mengusir dewa wabah? Dia telah berurusan dengan Zhou Zhaoping berkali-kali dan tahu bahwa orang ini sangat cerdas. Dia tidak akan merugi dalam bisnis apapun. Sekarang dia tidak sabar lagi untuk menyerahkan Xiao Bokun, pasti ada yang salah dengan ini. Tuan Zhou, apakah Bokun membuat Anda marah? Tanya Presiden Jiao ragu-ragu. Hahaha, jangan, Presiden Jiao, jangan berimajinasi liar. Cepat tanda tangani dia, Zhou Zhaoping tertawa dan mendesak. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin gelisah Presiden Jiao. Presiden Zhou, katakan saja apa yang terjadi. Namun, Zhou Zhaoping menolak mengatakan apapun. Xiao Bokun ini baru saja menyinggung Tuan Ye, salah saudaraku. Dia ingin kita membantunya melampiaskan amarahnya. Ketika dia melihat kita tidak sependapat, dia menelepon Presiden Jiao. Dia ingin kamu membantunya melampiaskan amarahnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Presiden Jiao merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya dan dia hampir terjatuh ke tanah. Tuan Ye, ini salah paham. Dengan bajingan ini, aku sama sekali tidak mengenalnya, dan semakin mustahil bagiku untuk membelanya. Tolong jelaskan. Dia buru-buru menjelaskan kepada Ye Feng dengan sungguh-sungguh, sekaligus mengutuk leluhur Zhou Zhaoping dalam hatinya. Bajingan tua ini sebenarnya ingin menjebaknya.
Dia masih bertanya-tanya mengapa bajingan itu begitu baik hati hingga memberikan pohon uang kepadanya. Ternyata dia memang sangat kejam. Xiao Bokun telah menyinggung Ye Feng. Itu akan menjadi bom waktu. Siapapun yang mendapatkannya akan sial. Kalau saja tidak karena pengingat tepat waktu dari saudara Hu, dia mungkin saja telah meninggalkan gerbang neraka dan memasuki mata air kuning lagi. Bibir Ye Feng sedikit melengkung. Terus kenapa? Apakah Presiden Jiao berniat menandatangani kontrak dengannya? Orang ini adalah selebritas internet besar dengan jutaan penggemar. Apakah Anda bersedia melakukannya? Selebritas internet omong kosong apa yang punya puluhan juta penggemar, kata Presiden Jiao dengan tegas. Di depan Tuan Ye, dia bukan siapa-siapa. Kalau berani menyinggung Tuan Ye, saya yang pertama tidak setuju. Atas nama UA Entertainment, dengan ini saya umumkan bahwa Xiao Bokun akan diblokir secara permanen. Zhou Zhaoping tak mau kalah. Xinghai Entertainment juga telah mengumumkan bahwa kami akan memblokir Xiao Bokun secara permanen. Di antara yang lain, ada juga beberapa perusahaan hiburan yang berebut untuk menyatakan pendirian mereka. Golden Cauldron Media juga mengumumkan bahwa Xiao Bokun akan diblokir secara permanen. Kami, King Chao Records, juga telah mengumumkan bahwa Xiao Bokun akan dilarang secara permanen. Yudo Video juga mengumumkan. Dalam sekejap, Xiao Bokun menjadi sasaran kritik publik dan dilarang oleh semua perusahaan ini. Xiao Bokun sudah ketakutan setengah mati. Setelah mendengar pernyataan perusahaan-perusahaan ini, ia benar-benar putus asa. Perusahaan-perusahaan ini semuanya adalah tokoh berpengaruh di industri hiburan yang ceng. Bahkan mereka takut pada Ye Feng, apalagi perusahaan-perusahaan hiburan kecil itu. Siapakah yang akan menyinggung orang penting demi seorang selebriti internet seperti dia? Dia tahu hidupnya sudah tamat. Dia tak akan pernah punya kesempatan untuk membalikkan keadaan di kehidupan ini. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa yang disebut selebriti internet dengan jutaan penggemar itu bahkan bukan seekor semut di hadapan bos besar yang sesungguhnya. Dia bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Tentu saja akan ada banyak orang yang berebut menyelesaikan semuanya untuknya. Tak seorang pun yang hadir bersimpati padanya. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena buta dan menyinggung seseorang yang tak mampu ia singgung. Ye Feng kemudian memandang Zhou Zhaoping. Anda, tubuh Zhou Zhaoping gemetar. Ia menatap Ye Feng dengan wajah pucat. Apa instruksi Tuan Ye? Ye Feng menatapnya dengan dingin. Aku sudah pernah melepaskanmu sekali, tapi kau malah menabrakku lagi. Bagaimana aku harus menghadapimu? Zhou Zhaoping sangat ketakutan hingga ia tidak bisa berdiri tegak. Ia buru-buru berlutut di tanah. Tuan Ye, tolong ampuni nyawa saya. Saya sudah tahu kesalahan saya. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memberi seseorang kesempatan kedua. Kalau kau tidak mau mati, pergilah dan tinggalkan negara ini. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Zhou Zhaoping mengangkat kepalanya dengan enggan. Tuan Ye. Ye Feng mengulurkan tangannya untuk menyela. Jangan tawar-menawar denganku, kau tidak memenuhi syarat. Jika kau tidak ingin pergi, kau bisa tinggal dan menunggu kematianmu. Zhou Zhaoping tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun lagi, jadi dia hanya bisa berjalan keluar dalam keadaan linglung. Semua orang menatap punggungnya yang suram dan mendesah. Seorang tokoh besar di dunia hiburan telah berubah menjadi anjing liar begitu saja. Pada saat ini, Ye Feng mengalihkan pandangannya ke saudara Hu lagi. Saudara Hu langsung menggigil dan buru-buru memasang senyum menjilat. Tuan Ye. Bab 623 Aku sangat ingin mengendalikan Ciku, tapi aku tidak bisa menghindarinya. Ye Feng menyilangkan kaki dan melirik saudara Hu. Ini kedua kalinya kau bertemu denganku. Zhou Zhaoping sudah meninggalkan negara ini. Bagaimana kau akan menghadapinya? Saudara Hu langsung tersenyum. Tuan Ye, saya harap Anda bisa mengampuni saya lagi demi Tuan Gao. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sebelum dia selesai bicara, Ye Feng memotongnya. Aku sudah pernah melepaskanmu sekali karena Gao Junming. Kalau aku melepaskanmu kali ini, orang lain akan benar-benar berpikir aku takut pada Gao Junming. Wajah saudara Hu menegang. Tuan Ye, jika kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, maka aku hanya bisa meminta penjelasan langsung kepada Gao Junming. Orang-orangnya sudah berkali-kali datang mencari masalah denganku. Apakah dia tidak menempatkanku, Ye Feng, di matanya? Ekspresi Ye Feng dingin, dan dia tidak memberi ruang untuk negosiasi. Saudara Hu tahu bahwa jika dia tidak meredakan kemarahan pihak lain hari ini, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Sambil menggertakkan giginya, dia menyambar parang dari salah satu bawahannya dan memotong dua jarinya. Chen Xuan dan wanita lainnya yang hadir berseru dan buru-buru memalingkan muka. Yang lain juga terkejut. Mereka tidak menyangka saudara Hu begitu tegas. Wajah saudara Hu pucat pasi, butiran-butiran keringat mengalir deras di dahinya. Ia menahan rasa sakit dan menatap Ye Feng. Tuan Ye, penjelasan ini. Apakah Anda puas? Jika Anda tidak puas, saya akan memenggal dua lagi.
Baru saat itulah Ye Feng tersenyum. Lumayan, orang-orang dari geng Cheoxin memang kejam, kau bisa pergi sekarang. Kembalilah dan beritahu Gao Junming bahwa jika dia tidak yakin, dia bisa datang dan menemuiku sendiri. Aku akan menunggunya kapan saja. Saudaraku menggertakkan gigi dan mengangguk. Lalu, ia bergegas pergi bersama bawahannya. Semua orang yang hadir sudah terdiam seperti jangkrik di musim dingin terhadap Ye Feng. Mereka tidak menyangka Tuan Ye tidak menganggap serius Gao Junming dari geng Cheoxin. Apakah dia sedang mencari kematian atau dia tidak takut? Saat itu, bos Hotel Huangting tiba tepat waktu. Ia hampir pingsan ketika melihat saudara Hu memotong jarinya. Pertama, dia meminta maaf kepada Ye Feng dan mengembalikan semua biaya kamar kepadanya. Manajer hotel dan resepsionis sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki latar belakang yang begitu mengerikan, sampai-sampai bos mereka harus berhati-hati menyanjungnya. Jika dia punya pacar seperti itu. Namun, ketika mereka melihat Chen Xuan, mereka segera menghilangkan fantasi yang tidak realistis ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak layak. Baiklah, ayo pergi. Aku agak ngantuk. Ye Feng tidak mau repot-repot bicara omong kosong dengan orang-orang ini. Ia melambaikan tangannya dan membawa Chen Xuan ke atas. Baru kemudian semua orang menghela napas lega. Mereka menatap punggung pemuda itu dengan tatapan yang sangat rumit. Pria muda ini kira-kira seusia dengan putra dan cucu mereka. Namun di hadapan orang lain, mereka harus berpura-pura menjadi anak dan cucu. Ngomong-ngomong, itu sungguh ironis. Keesokan paginya, ketika Ye Feng bangun, dia mendapati Chen Xuan masih tidur nyenyak. Cahaya matahari menyinarinya melalui jendela, membuat tubuhnya yang awalnya putih menjadi lebih transparan. Ketika dia memikirkan kegilaan tadi malam, dia merasa ingin bertindak lagi. Mungkin karena dia merasa terancam oleh Lu Xiaoya, Xia Qiu, dan yang lainnya pada siang hari, jadi dia sangat proaktif tadi malam. Dia mengambil inisiatif untuk melakukan segala macam trik yang pernah dimintanya di masa lalu, tetapi dia tidak mau bekerja sama. Hal ini membuat Ye Feng senang. Kekuatan tempurnya pun meningkat pesat. Mereka berdua bertarung hingga pukul 3 atau 4 pagi sebelum akhirnya berhenti. Sampai sekarang, dia masih bisa merasakan nyeri tumpul di pinggang tuanya. Sambil menatap wajah Chen Xuan yang sempurna dengan rasa iba, dia mengulurkan tangan untuk membantunya menyingkirkan beberapa helai rambut yang menempel di wajahnya. Chen Xuan cemberut genit. Jangan main-main. Si cantik yang selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh di hadapan orang luar, tiba-tiba mengucapkan kalimat centil seperti itu, yang seketika menyadarkannya dan ia pun segera merentangkan cakar iblisnya. Chen Xuan langsung tersentak bangun. Ia buru-buru meraih cakar iblisnya. Apa yang kau lakukan? Tadi malam, aku hampir mati disiksa olehmu, dan kau masih datang. Ye Feng mencondongkan badan. Siapa yang memintamu begitu menawan? Aku ingin sekali mengendalikannya, tapi aku tak bisa. Chen Xuan buru-buru melompat dari tempat tidur dan menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalau kamu tidak bisa mengendalikannya, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Ye Feng buru-buru menarik ujung selimut. Kamu nggak mungkin sekejam itu, kan? Chen Xuan menepis tangannya. Aku masih harus mencari Wei Changfeng nanti untuk membahas pengambil alihan tanahnya. Aku tidak punya waktu untuk mengganggumu. Sambil berkata begitu, ia keluar dari kamar mandi. Sebelum masuk, ia tak lupa berbalik dan mengingatkannya, orang jahat besar, jangan masuk. Tak lama kemudian, suara air mengalir terdengar dari kamar mandi. Ye Feng langsung tersenyum. Karena dia bilang dia orang jahat, kalau dia tidak masuk, bukankah dia tidak pantas menyandang nama itu? Saat memikirkan hal ini, dia segera membuka pintu kamar mandi dan masuk. Ah, siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat keluar. Setengah jam kemudian, Chen Xuan keluar dari kamar mandi terlebih dahulu, berganti pakaian formal, dan pergi. Ye Feng keluar dari kamar mandi dengan ekspresi tertekan. Tubuhnya penuh goresan merah. Dia telah membayar harga yang mahal dalam pertempuran ini. Presiden Chen telah mengubah sikap kooperatifnya sejak tadi malam dan kembali ke penampilannya yang konservatif dan pendiam. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Dia berbaring di tempat tidur dan beristirahat sejenak. Dia memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Zhuang Xiaojiao. Ye Feng, bukankah kau terlalu kuat? Apa kau benar-benar memenjarakan Ye Chengs? Kamu orang tua yang berselancar di internet, kan? Kamu baru dapat beritanya sekarang. Aku dikurung oleh keluargaku kemarin. Aku baru saja melompat dari lantai 2 saat mereka lengah. Begitulah aku mendengar tentangmu. Ye Feng benar-benar tidak tahu harus berkata apa sekarang. Ketika wanita ini menjadi gila, bahkan orang gila pun harus menghindarinya. Cepat beritahu aku bagaimana kau melakukannya, Zhuang Xiaojiao bertanya dengan tidak sabar. Bab 624 Pameran Barang Antik. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa menceritakan apa yang terjadi kemarin. Setelah Zhuang Xiaojiao mendengar ini,
ia langsung memukul-mukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Aku benar-benar melewatkan hal yang menyenangkan ini. Aku sangat marah. Ye Feng bisa memahaminya. Bagi seseorang seperti dia yang suka ikut bersenang-senang, dia pasti tidak ingin melewatkan acara semeriah ini. Setelah sekian lama, Nona Zhuang akhirnya sedikit tenang. Lupakan saja, aku sudah tidak marah lagi. Cepat beritahu aku, apalagi yang menyenangkan hari ini. Ye Feng hampir tertawa terbahak-bahak, Nona muda, saya tidak mengelola taman hiburan. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan? Zhuang Xiaojiao mendengus. Aku tidak peduli. Kau harus mencarikanku sesuatu yang menyenangkan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Feng benar-benar takluk padanya. Ia menundukkan kepala dan berpikir, matanya berbinar. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, tapi aku ingin tahu apakah kau tertarik. Ada apa? Cepat katakan. Kudengar Jalan Antik mengadakan pameran barang antik hari ini. Mau ikut aku melihat-lihat? Pameran barang antik. Kamu juga tahu tentang barang antik. Tapi apa gunanya? Lupakan saja. Aku akan pergi sendiri. Tidak, aku pergi dulu, ya. Ayo jemput aku sekarang. Aku. Setelah Ye Feng menutup telepon, dia merapikan diri dan pergi. Dia menjemput Zhuang Xiaojiao di lokasi yang disepakati dan menuju ke jalan antik bersama. Zhuang Xiaojiao awalnya tidak tertarik pada barang antik, jadi dia tidak bersemangat sepanjang perjalanan. Namun, saat ia melihat kerumunan orang di jalan dan deretan lukisan antik yang mempesona, ia langsung menjadi bersemangat. Dia seperti bayi yang penasaran, ingin tahu tentang segala hal. Wow, Ye Feng, lihat lukisan ini, sangat indah. Lihat botol ini. Cantik sekali, ya. Bagaimana caramu membuatnya? Ya ampun, ini beneran umurnya 1000 tahun. Kayaknya kakek dari kakek buyutku belum lahir deh. Melihat tatapan aneh orang-orang yang lewat, Ye Feng menyesal membawa wanita ini ke jalan antik. Terlalu memalukan. Tentu saja tatapan itu tidak penuh dengan penghinaan, tetapi lebih banyak dengan keheranan. Lagi pula, gadis-gadis muda dan cantik seperti Zhuang Xiaojiao tidak tertarik pada barang antik. Mereka merasa barang-barang seperti itu terlalu kuno. Mereka lebih menyukai barang-barang yang muda dan modis. Melihat gadis secantik itu di jalan antik itu seperti melihat panda raksasa. Sungguh langka. Ada juga banyak pria dengan motif tersembunyi yang ingin dekat dengannya. Namun saat Ye Feng melotot ke arah mereka, mereka jadi takut dan menghindar sejauh-jauhnya. Ada juga beberapa orang yang melihat kekuatan Ye Feng di jalan barang antik kemarin, jadi ketika mereka melihatnya, mereka sangat takut hingga kaki mereka lemas dan mereka berbalik untuk berlari. Tepat saat mereka berdua berjalan tanpa tujuan, Ye Feng tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan, dan senyum aneh segera muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka akan bertemu orang ini di sini. Ini benar-benar takdir. Zhuang Xiaojiao menyadari ekspresinya tidak benar dan segera mengikuti tatapannya. Dia melihat seorang laki-laki berusia 50-an berjongkok di sebuah bilik dan menatap sebuah lukisan. Ada apa? Kamu kenal dia? Dia wakil kepala sekolah menengahku, Li Guofu. Kepala sekolah SMA. Bukankah itu gurumu? Maukah kau menghampirinya dan menyapanya? Hehe, guru. Apa gunanya dia disebut begitu? Orang ini sudah melakukan banyak hal menjijikkan di sekolah. Murid-murid yang memberinya hadiah akan diperlakukan istimewa. Orang-orang seperti saya yang tidak punya uang untuk memberi hadiah sudah dipermalukan di depan umum olehnya lebih dari sekali atau 2 kali. Zhuang Xiaoqiao tercengang. Apakah ada guru seperti itu? Dalam kesannya, gurunya adalah perwujudan cahaya dan keadilan. Ia belum pernah mendengar orang sekeji itu. Ye Feng meliriknya. Orang kaya sepertimu tidak akan mengalami hal menjijikkan seperti ini. Karena selama kamu kaya, kamu akan dikelilingi oleh orang baik yang akan menghormati dan melindungimu. Zhuang Xiaojiao memelototinya. Kenapa kamu begitu marah pada orang kaya? Bukankah kamu sekarang kaya? Dan kamu jauh lebih kaya dariku. Kamu kapitalis jahat. Ye Feng tidak menyangka api akan membakarnya. Ia terdiam. Zhuang Xiaojiao merasa geli ketika melihatnya kalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita berpura-pura tidak mengenalnya dan menghindarinya? Ye Feng memasang ekspresi menggoda di wajahnya. Karena kita sudah bertemu, demi sopan santun, kita harus menyapa. Setelah berkata demikian, dia memimpin dan berjalan menuju Li Guofu. Zhuang Xiaojiao tahu dari ekspresinya bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Namun, ia suka jika ia seperti ini. Ia segera mengikutinya sambil tersenyum. Ye Feng berpura-pura berjalan mendekat. Ia mengambil sebuah lukisan dan mengamatinya, lalu, tanpa sengaja, menginjak kaki Li Guofu. Aduh! Dia melangkah sedikit keras. Li Guofu langsung berteriak, dan wajah tuannya berubah. Dasar kau buta sekali. Li Guofu langsung murka dan hendak mengumpat. Pada saat ini, Ye Feng menoleh. Ia tertegun sejenak,
lalu menunjukkan ekspresi tak percaya. Wakil Kepala Sekolah Li, benarkah itu kau? Kemarahan Li Guofu langsung mereda. Ia menatap Ye Feng. Kau? Ye Feng meraih bahunya dengan gembira. Wakil Kepala Sekolah Li, benarkah itu kamu? Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Aku sangat senang. Seberapa kuat cengkramannya. Saat itu, ia sengaja meningkatkan kekuatannya, yang langsung membuat Li Guofu meringis. Zhuang Xiaojiao hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar jahat. Lengan wakil kepala sekolah Li mungkin akan diremukkannya. Teman sekelas, kamu, jangan panik, kamu siapa? Li Guofu buru-buru membuka tangannya dan cepat menggosoknya. Ye Feng menenangkan suasana hatinya yang bersemangat. Maaf, wakil kepala sekolah Li, saya agak bersemangat saat tiba-tiba melihat Anda. Oh, ya, saya siswa SMA nomor 2 Fan City. Apa Anda tidak ingat saya? Nama saya Ye Feng. Li Guofu memasang ekspresi bingung. Kamu Feng. Ada begitu banyak siswa yang lulus dari SMA Fan City nomor 2 setiap tahun. Bagaimana mungkin dia mengingat mereka semua? Bab 625 miliarder. Kamu bahkan tidak menulis naskah saat menyombongkan diri. Ye Feng melihat ekspresi bingungnya dan hanya bisa terus mengingatkannya. Apa kamu lupa? Waktu itu, kamu minta kami memberimu hadiah Hari Guru. Seluruh kelas kami memberimu hadiah, dan hanya aku yang tidak. Lalu, saat senam pagi, kamu menarikku ke atas panggung dan memarahiku di depan seluruh sekolah. Li Guofu segera teringat setelah diingatkan. Dia sangat terkesan dengan kejadian ini. Lagi pula, dari sekian banyak orang di sekolah, hanya dia yang berani tidak memberinya hadiah. Selama 3 tahun terakhir, dia tidak mendapatkan apapun dari anak ini. Namun, Ye Feng telah berubah terlalu banyak tahun ini. Sebelumnya, karena kekurangan gizi, kulitnya kecoklatan dan kurus, dan pakaiannya juga sangat lusuh. Ia tampak sangat pemalu. Pemuda di depannya tinggi, tampan, dan luar biasa. Terlebih lagi, setiap gerakannya memancarkan aura seorang bangsawan. Itulah sebabnya dia tidak mengenali pihak lain saat ini. Setelah Ye Feng mengingatkannya, dia perlahan-lahan menggabungkan kedua gambar itu. Oh, ternyata kamu. Kamu seharusnya baik-baik saja sekarang, kan? Kamu jadi kaya. Sambil berbicara, Li Guofu melirik Zhuang Xiaojiao di sampingnya. Matanya hampir terpaku padanya. Apakah gadis ini pacarnya? Bukankah ini terlalu indah? Ye Feng tersenyum canggung. Kepala sekolah Li, jangan bercanda, aku baru mahasiswa baru tahun ini. Bagaimana aku bisa kaya? Ketika Li Guofu melihat pakaiannya yang rapi dan cara bicaranya yang baik, ia mengira ia telah kaya raya. Ia hendak memberikan perhatian lebih, tetapi ketika mendengar kata-katanya, wajah tuanya kembali muram. Benar sekali, bagaimana seorang mahasiswa baru bisa kaya? Anak laki-laki malang ini mungkin menemukan pacar yang kaya karena dia tampan dan hidup darinya, bukan? Memikirkan hal itu, dia merasa makin jijik. Ye Feng, apa yang kuajari waktu itu? Sebagai laki-laki, kau harus mandiri. Kalau kau tidak punya nyali dan menghabiskan uang perempuan untuk hidup dari perempuan, jangan bilang kau muridku lagi. Dia memasang ekspresi benar dan mulai memberi Ye Feng pelajaran. Dia sengaja menaikkan volume suaranya untuk menarik perhatian orang-orang di jalan. Semua orang memandang dengan rasa ingin tahu, tidak memahami situasinya. Ada apa ini? Apa maksudmu dengan hidup dari seorang wanita? Kamu tidak mengerti. Guru itu pasti melihat anak itu hidup dari seorang wanita di jalan, jadi dia memberinya pelajaran. Aku tidak menyangka orang ini bisa melakukan hal seperti itu di usia semuda itu. Sungguh menjijikkan. Guru ini terlalu saleh. Menghadapi murid seperti itu dengan niat jahat, dia seharusnya memberinya pelajaran. Guru sebaik itu langka saat ini. Sungguh suatu berkah bagi para siswa untuk mengikuti guru yang bertanggung jawab dan berbudi luhur seperti itu. Kamu tahu guru ini dari sekolah mana? Aku ingin menyekolahkan anakku di sini. Ye Feng mendengar semua orang menunjuk ke arahnya. Matanya langsung menyipit. Bajingan tua ini benar-benar pendendam. Hanya karena dia tidak memberinya hadiah saat itu, dia malah mempermalukannya di depan umum sekarang. Dia mencoba membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya di depan pacarnya. Zhuang Xiaojiao, yang berdiri di samping, akhirnya tersadar. Tadi, ketika Ye Feng mengatakan betapa menjijikkannya orang ini, dia agak skeptis. Dia merasa orang ini memang seorang guru. Seharusnya dia tidak seburuk itu, kan? Mungkinkah ada kesalahpahaman di antara mereka berdua? Sampai sekarang, ketika dia melihat orang ini mempermalukan Ye Feng di depan semua orang, dia akhirnya tahu bahwa sebagai seorang guru, dia bisa begitu jahat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ye Feng tidak hidup dari seorang wanita, dia mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk mencapai prestasinya saat ini. Bagaimana kau bisa memfitnahnya? Dia membela Ye Feng dengan marah. Li Guofu mencibir. Kau tak perlu melindunginya. Sebagai gurunya, apa kau pikir aku tak tahu apa yang bisa dia lakukan?
Hanya dia. Prestasi apa yang bisa dia raih? Zhuang Xiaojiao langsung membalas, Ye Feng memulai dari nol dan sudah memiliki kekayaan bersih 10 miliar. Bukankah ini sebuah pencapaian? Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera berbalik untuk menatapnya. Dia belum pernah menceritakan identitas dan asetnya sebelumnya. Mungkinkah wanita ini telah meminta seseorang untuk menyelidikinya? Zhuang Xiaojiao tahu bahwa dia telah membocorkan rahasia, dan wajahnya memerah. Setelah mereka berdua berpisah di kota Binhai, dia memang meminta seseorang untuk menyelidiki latar belakang Ye Feng. Ketika dia mengetahui bahwa dia memulai dari nol dan menggunakan waktu kurang dari setahun untuk memiliki kekayaan bersih sebesar 10 miliar, dia juga terkejut. Keajaiban bisnis seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Oleh karena itu, dia menjadi semakin penasaran dengan laki-laki ini. Di tengah keputusasaan, ia menceritakan semua yang ia ketahui, tetapi ia lupa bahwa ia telah menyelidiki semuanya secara diam-diam. Kini, semuanya terungkap. Li Guofu tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan. Saat pertama kali mendengar kata-kata Zhuang Xiaojiao, ia terkejut. Namun, ia langsung melihat Zhuang Xiaojiao tersipu. Haha, jelas sekali dia bohong. Mukanya merah banget. Mulai dari nol. Miliaran. Kamu bahkan gak tahu caranya menyombongkan diri. Kamu tahu gak rasanya punya nilai 10 miliar. Orang-orang yang menonton acara itu semuanya tertawa. Gadis ini benar-benar imut. Dia bahkan tahu caranya tersipu kalau berbohong. Miliaran. Kalau kekayaannya benar-benar 10 miliar, kenapa dia sampai ke tempat seperti itu? Dia masih sangat muda, tapi kekayaannya sudah mencapai 10 miliar. Dan dia mulai dari nol. Kamu bohongi siapa? Ini penghinaan terhadap kecerdasan kita. Kalau dia punya 1 juta dolar, aku pasti langsung makan kotorannya. Zhuang Xiaojiao panik mendengar keraguan semua orang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Li Guofu langsung menggelengkan kepala dan tersenyum. Anak ini yang menceritakan semua ini padamu, kan? Nona, kau telah ditipu. Zhuang Xiaojiao sedikit terkejut. Apa maksudmu curang? Li Guofu memandang Ye Feng dengan jijik. Saya gurunya. Kau pikir aku tidak mengenalnya? Keluarganya sangat miskin. Dia sudah berusia 18 atau 19 tahun, tetapi pakaiannya masih tambal sulam. Kau harus melihat sifat aslinya dengan jelas. Jangan tertipu oleh kata-katanya yang penuh bunga. Bab 626 Jangan gunakan cara-cara tak bermoral seperti itu untuk mengikisku. Ketika Zhuang Xiaojiao mendengar kata-kata kasar Li Guofu kepada Ye Feng, dia memelototinya dengan marah. Jangan menindas orang miskin, oke. Latar belakang keluarganya memang kurang baik di masa lalu, tapi sekarang dia sudah kaya raya. Banyak petinggi di dunia bisnis yang sangat menghormatinya. Li Guofu tidak menunggunya selesai. Ia kembali menatap Ye Feng dengan tegas. Ye Feng, awalnya kupikir kau hanya hidup dari seorang wanita. Aku tidak menyangka kau begitu hina. Kau benar-benar mengarang kebohongan seperti itu untuk membuat gadis ini pusing. Kalau kau masih punya hati nurani, jelaskan saja pada gadis ini. Kalau tidak, aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Para penonton di sekitarnya juga mulai merasa geram. Benar, orang seperti ini terlalu hina. Kita harus menjelaskannya dengan jelas kepada gadis ini. Kita tidak bisa membiarkannya terus tertipu. Masih ada guru yang punya rasa keadilan dan berani menunjukkan jati dirinya. Menjadi miskin itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah berpura-pura kaya dan menipu gadis-gadis kecil yang bodoh. Kita tidak bisa membiarkannya terus berbuat jahat. Hubungi polisi. Kita harus membuat orang seperti itu membayar harganya. Zhuang Xiaojiao memandang sekelompok orang yang bertindak begitu benar dan ingin mengutuk mereka dalam hatinya. Orang-orang ini hanya mau percaya apa yang ingin mereka percayai. Sekeras apapun penjelasanmu, mereka tidak mau mendengarkan. Ye Feng mengedipkan mata padanya, menyuruhnya untuk tenang, lalu berbalik menatap Li Guofu. Guru Li, waktu kita sekolah dulu, karena perbedaan harga di rumah, saya tidak memberimu hadiah yang pantas. Karena kita sudah bertemu hari ini, bagaimana kalau saya memberimu sebuah lukisan? Sambil berbicara dia berbalik dan berjongkok di kios untuk memetik. Ketika Li Guofu mendengar kata-katanya, seolah-olah dia merasa sangat terhina. Ye Feng, kau pikir aku ini siapa? Aku sudah jadi wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun dan selalu bersih. Kapan aku pernah menerima hadiah dari murid? Jangan gunakan cara yang tidak lazim ini untuk menipuku. Aku tidak akan tertipu sama sekali. Padahal dia bukanlah orang yang tangannya bersih, namun dalam hatinya dia tahu betul. Pertama, anak ini miskin. Kalaupun diberikan, dia tidak akan bisa memberinya sesuatu yang berharga. Kedua, dia sudah memeriksanya. Lukisan-lukisan di kios ini pada dasarnya semuanya palsu. Tidak ada satupun yang berharga. Daripada menerima pemberian seperti itu, lebih baik menolaknya dengan benar dan menerima tepuk tangan. Kata-katanya begitu kuat sehingga langsung menarik tepuk tangan dari orang-orang di sekitarnya.
Guru yang benar dan jujur seperti itu sungguh langka. Aduh, sayang sekali. Guru sebaik itu malah tidak mengajar anak ini dengan baik. Dia hanya melakukan beberapa hal yang kurang pantas. Benar sekali. Dia bahkan harus memberikan hadiah kepada guru di depan umum. Suasana sosial dirusak oleh orang-orang seperti itu. Jika ini anakku, aku ingin mencekiknya sampai mati. Ye Feng tidak terpengaruh oleh diskusi orang-orang ini. Ia mengambil lukisan pemandangan dari kios. Bos, berapa harga lukisan ini? Bos meliriknya sekilas. 20.000. Tak ada tawar-menawar. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa dan membayar langsung dengan kartunya. Ketika Li Guofu melihat tindakannya, dia langsung mencibir. Itu benar-benar Zubaji yang berkacamata dan berpura-pura menjadi mahasiswa. Kamu tahu kaligrafi. Lukisan ini jelas palsu. Harganya bahkan tidak 200 yuan, apalagi 20.000 yuan. Kerumunan di sekitarnya juga mulai tertawa. Ye Feng bahkan tidak melihatnya dengan saksama sebelumnya. Ia langsung memilih lukisan, tanpa menawar harga dari pemiliknya, dan langsung membayar. Semua tindakan ini tampak sangat amatiran. Oleh karena itu, di mata mereka, anak ini adalah orang bodoh yang punya banyak uang. Bahkan pemilik kios pun menertawakan Ye Feng dalam hatinya. Ia membeli semua kaligrafi dan lukisan ini dari toko loak dengan harga 2 yuan per kati. 20.000 yuan, tadi juga ia teriakkan dengan santai. Dia sudah siap untuk ditawar oleh pihak lain, bahkan jika harganya 200 yuan, dia tetap akan menjualnya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang bodoh yang tidak menawar dan membelinya seharga 20.000 yuan. Mudah untuk mendapatkan uang dari orang bodoh. Tepat ketika semua orang menertawakan perilaku bodoh Ye Feng, Zhuang Xiaojiao tiba-tiba berseru kaget. Ia segera melangkah maju dan menatap lukisan pemandangan itu lama sekali. Lukisan ini, tampaknya merupakan karya asli Tuan Chen Yanan. Sambil berkata demikian, dia menatap Ye Feng dengan kaget. Keluarganya memiliki banyak pengetahuan, jadi dia memiliki beberapa pengetahuan tentang lukisan-lukisan ini. Yang mengejutkannya adalah Ye Feng benar-benar memilih karya asli Chen Yanan. Chen Yanan ini sangat rendah hati, dan reputasinya tidak dikenal. Kecuali jika seseorang sudah lama berkecimpung di dunia barang antik, mustahil bagi mereka untuk pernah mendengar tentangnya. Apakah orang ini hanya menebak, atau dia benar-benar tahu tentang barang antik? Li Guofu jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya dan langsung mencibir. Gadis kecil ini, apa kau masih berusaha memperbaiki keadaan untuknya? Kau benar-benar keras kepala. Chen Yanan yang mana? Aku sudah menekuni kaligrafi dan melukis selama lebih dari 10 tahun. Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Apa kau mengarangnya? Zhuang Xiaojiao meliriknya. Kamu belum pernah dengar tentang dia, aku cuma bisa bilang kamu bodoh. Chen Yanan adalah wakil presiden asosiasi seniman, tapi dia selalu menjaga privasi dan tidak mau menunjukkan wajahnya di depan umum. Kamu bilang kamu sudah belajar kaligrafi dan melukis selama lebih dari 10 tahun, tapi kamu belum pernah dengar nama ini. Sepertinya kamu mempelajarinya untuk seekor anjing. Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan tawa. Mulut gadis kecil ini agak kejam. Li Guofu langsung murka karena malu. Asosiasi seniman apa? Mungkin cuma asosiasi orang gila, kan? Kalaupun ada orang seperti itu, dia mungkin cuma pelukis kelas 3. Mana mungkin karyanya berharga? Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba dia mendengar suara dari kerumunan. Siapa bilang Chen Yanan pelukis kelas 3? Apa kau tidak takut lidahmu tertiup angin? Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua bersemangat berjalan mendekat. Setiap gerakannya memancarkan aura yang halus. Li Guofu meliriknya dengan jijik. Mungkinkah bocah Ye Feng ini menyewanya untuk bermain peran ganda dengannya? Pria tua itu mengelus jenggot putihnya. Pria tua ini adalah pemilik kediaman Lingan, Suepu. Li Guofu langsung mencibir. Kediaman Lingan yang mana? Belum pernah dengar. Begitu dia mengatakan hal itu, dia langsung menunjukkan rasa malunya. Semua orang menatapnya dengan aneh. Bab 627 hatiku sangat sakit hingga aku tidak bisa bernapas. Tidak mungkin, kau bahkan belum pernah mendengar tentang kediaman Lingan. Beraninya dia bilang sudah bermain-main dengan barang antik selama lebih dari 10 tahun. Kediaman Lingan adalah toko barang antik paling terkenal di jalan antik ini. Mana mungkin ada orang yang belum pernah mendengarnya. Kupikir Guru Li punya karakter yang baik tadi. Aku tidak menyangka dia begitu bodoh. Karena Bos Sue mengatakan ada orang seperti itu, maka pasti ada. Mungkinkah anak ini benar-benar menemukan harta karun? Bahkan orang-orang yang tadinya sangat mengagumi Li Guofu pun mulai mengkritiknya secara lisan dan tertulis. Terlihat betapa pentingnya kediaman Lingan ini bagi semua orang. Mendengar ejekan semua orang, wajah tuannya langsung memerah. Ia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Suepu. Maaf sekali. Saya dari kota lain, jadi saya kurang familiar dengan dunia barang antik yang Cheng. Mohon maaf. Suepu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh.
Kediaman Lingan saya hanyalah toko barang antik biasa. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Tapi Tuan Chen Yenan ini adalah maestro lukis pemandangan. Jika Anda telah mempelajari kaligrafi dan melukis selama lebih dari 10 tahun, Anda pasti pernah mendengar tentangnya. Wajah tua Li Guofu kembali memerah. Sebenarnya, ia belajar kaligrafi dan melukis hanya untuk menjadi elegan. Nyatanya, ia tidak mempelajarinya secara mendalam. Ketika berhadapan dengan orang awam, dia masih bisa berpura-pura menggertak. Namun, ketika berhadapan dengan pakar industri seperti itu, dia tidak berani berkata apa-apa lagi, karena semakin banyak dia berkata, semakin banyak kesalahan yang akan dia buat. Seseorang di antara kerumunan itu langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bos Sue, apakah lukisan Tuan Chen ini berharga?" Ketika Sue Po mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Tuan Chen selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan. Menggunakan uang untuk mengukur karyanya merupakan penghinaan baginya. Namun, tahun lalu, balai lelang tersebut pernah melelang karyanya. Ukurannya hampir sama dengan yang ini dan terjual lebih dari 400.000 yuan. Mendesis. Begitu dia mengatakan hal ini, semua orang yang hadir segera menghirup udara dingin. Sebuah lukisan terjual lebih dari 400.000 yuan. Kalau begitu, dia benar-benar bisa disebut master. Kalau begitu, lukisan ini setidaknya bernilai beberapa ratus ribu, kan? Mana mungkin, kan? Anak ini sembarangan memetik satu dan bisa dijual ratusan ribu. Bukankah uang ini didapat dengan mudah? Kamu belinya seharga 20.000 yuan, dan kamu bisa dapat ratusan ribu hanya dengan menjualnya kembali. Bukankah ini agak terlalu konyol? Tapi Bos Sue mengatakannya, jadi itu tidak seharusnya palsu. Bos Sue hanya mengatakannya dengan santai. Jika kamu memintanya untuk membelinya seharga ratusan ribu yuan, menurutmu dia akan bersedia? Mungkin sebagai jawaban atas keraguan semua orang, Sue Po segera menoleh ke arah Ye Feng. Adik kecil, aku sangat suka lukisan pemandangan karya Tuan Chen Yenan ini. Aku bersedia membelinya seharga 500 ribu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tercengang. Kalau tadi masih ada yang ragu, sekarang sudah tidak ada lagi keraguan. Jika Bos Sue bersedia membayarnya sendiri, itu membuktikan bahwa lukisan ini benar-benar bernilai uang. Pemilik kios langsung menyesali keputusannya. Ketika ia menjual lukisan itu seharga 20.000 yuan, ia mengira telah meraup untung besar. Ia tidak menyangka pihak lain akan meraup 480.000 yuan dalam sekejap mata. Hal ini membuatnya merasa ingin muntah darah. Ye Feng melirik Li Guofu yang ada di sampingnya dan menghela napas, aku berencana memberikan lukisan ini kepada guruku, tetapi karena dia tidak menyukainya, maka aku akan memberikannya kepada Bos Sue. Mendengar ini, Li Guofu merasa jantungnya seperti ditinju seseorang. Saking sakitnya, ia sampai tak bisa bernapas. Dia bahkan melewatkan lukisan pemandangan senilai 500.000 yuan. Ini 500.000 yuan. Dia menerima suap di sekolah, membuat semua orang marah. Dalam setahun, dia hanya bisa mendapatkan 500 hingga 600 ribu. Sekarang, seseorang ingin memberinya lukisan senilai 500.000 yuan, tetapi dia menolaknya. Hatinya begitu sakit hingga dia tidak bisa bernapas. Namun kini, jika ia ingin mengingkari janjinya, ia tak sanggup melakukannya. Begitu saja, dia menderita kesakitan. Orang-orang yang sebelumnya memuji Li Guofu kini menatapnya dengan ekspresi senang. Hahaha, lihat ekspresi guru Li itu. Menarik sekali. Omong kosong, ini 500.000 yuan. Siapa yang mau memberikannya begitu saja? Penampilannya yang sok suci tadi benar-benar menipuku. Kupikir dia sangat elegan dan punya lengan baju yang bersih. Dia mungkin berpikir tidak bisa membawa hadiah mahal, jadi dia bilang begitu, kan? Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar akan memberinya lukisan senilai 500.000 yuan. Dia mungkin sangat menyesalinya. Saya sungguh tidak menyangka pemuda ini punya selera sebagus itu. Dia langsung memilih lukisan senilai 500.000 dalam sekali jalan. Dari penampilannya, dia tidak terlihat seperti orang yang hidup dari perempuan. Dia punya bakat yang luar biasa. Tentu saja. Kalau tidak, apakah wanita cantik itu akan menyukainya? Ejekan semua orang membuat tekanan darah Li Guofu melonjak. Ia hampir jatuh ke tanah saat memelototi Ye Feng. Anak ini mungkin tahu dia tidak akan menerimanya, jadi dia sengaja bilang akan memberinya hadiah agar dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Sungguh keterlaluan. Adapun Zhuang Xiaojiao, dia menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Sepertinya orang ini benar-benar ahli dalam hal barang antik. Ia berhasil memilih lukisan pemandangan senilai ratusan ribu yuan. Dia benar-benar tidak tahu apa yang tidak diketahui pria ini. Ye Feng menghadapi tatapan aneh semua orang, tapi dia tetap tenang. Itu hanyalah sebuah lukisan senilai 500.000 yuan. Dibandingkan dengan pencapaian gemilangnya sebelumnya, itu bukanlah apa-apa. Orang-orang ini benar-benar membuat keributan tanpa alasan yang jelas. Sue Po sepertinya menyadari bahwa Ye Feng tidak peduli dengan 500.000 itu. Ia pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya.
Tampaknya latar belakang keluarga pemuda ini luar biasa. Memikirkan hal ini, dia berbicara lagi. Kediaman Lingan kami mengadakan acara kotak rahasia antik. Harga tiket masuknya tepat 500.000 yuan. Kalau adik kecil ini tertarik, kenapa tidak pakai lukisan ini saja untuk mengurangi biaya masuknya? Tanpa menunggu persetujuan Ye Feng, Zhuang Xiaojiao langsung tertarik. Kotak antik buta. Kedengarannya menarik sekali. Ye Feng, ayo main sebentar, oke. Ye Feng mengangguk sambil tersenyum pahit. Aku akan mendengarkanmu. Zhuang Xiaojiao langsung melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil. Bos Sue segera membawa mereka berdua ke tokonya. Para penonton pun mengikutinya. Li Guofu menatap punggung Ye Feng dan menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Berpikir mengenai hal ini, dia segera mengikutinya. Bab 628 jadi dia seorang antek. Ketika semua orang tiba di depan Lingan Residence, mereka melihat bahwa ruang kosong di depan toko itu dipenuhi dengan kotak-kotak berbagai ukuran. Mustahil melihat isi dari luar. Sepertinya mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Suepo berhenti dan menatap Ye Feng. Adik kecil, jangan khawatir, kediaman Lingan kita tidak main-main. Setidaknya ada 1/5 harta karun di kotak rahasia ini, yang nilainya lebih dari 500.000, bahkan lebih dari 1 juta. Kalau beruntung, modalmu bisa kembali asal kamu memilih satu. Bahkan mungkin bisa meningkat beberapa kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Mendengar perkenalannya, orang-orang di sekitarnya langsung menjadi heboh. Mereka tidak menyangka Lingan Residence begitu dermawan. Ada harta karun senilai lebih dari 1 juta di kotak rahasia itu. Siapa yang tidak tergoda? Namun, ketika mereka memikirkan biaya masuk sebesar 500.000 yuan, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk mundur. 500.000 jelas bukan jumlah yang kecil bagi mereka. Kalau mereka beruntung, semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau mereka sial, 500.000 yuan akan terbuang sia-sia. Ketika saatnya tiba, mereka tidak punya tempat untuk menangis. Zhuang Xiaojiao menatap kotak-kotak buta itu dengan penuh semangat. Bos, berapa banyak yang bisa kuambil dengan 500.000 yuan? Bos Sue mengulurkan telapak tangannya. 5. Zhuang Xiaojiao menggoyang-goyangkan jarinya dan menghitung. Kesepakatan yang bagus. Kita punya 5 kesempatan. Kita tidak mungkin melewatkan semuanya, kan? Sayang sekali. Saat dia berbicara, dia hendak memasuki arena secara pribadi. Pada saat ini, mata Ye Feng berbalik. Dia buru-buru menghentikannya dan berteriak ke arah Li Guofu. Bos, bukankah peluang menangnya terlalu tinggi? 500.000 berarti 5 peluang, dan 1/5 kotak buta bernilai lebih dari 500.000. Bukankah ini memberi orang uang? Zhuang Xiaojiao telah bersamanya selama berhari-hari dan telah mengembangkan pemahaman diam-diam. Ia tahu bahwa Zhuang Xiaojiao sedang merencanakan sesuatu lagi dan langsung mengangguk setuju. Benar, peluangnya 1/5. Seburuk apapun keberuntunganmu, seharusnya kamu bisa melakukannya dengan benar sekali, kan? Ini jelas bisnis yang menguntungkan. Mendengar keduanya bergema satu sama lain, Li Guofu langsung tergoda. Ya, 1/5 kotak buta bernilai lebih dari 500.000. Jika dia dapat menebak satu dengan segera, maka tidak peduli berapapun nilai 4 sisanya, itu tetap akan menjadi keuntungan. Tapi, biaya masuknya 500.000 yuan. Terlalu mahal, ya. Bukankah akan menjadi kerugian besar jika dia tidak melakukannya dengan benar setelah 5 kali? Tepat saat dia sedang dilema, dia tiba-tiba melihat Ye Feng dan Bos Sue saling mengedipkan mata, seolah-olah mereka tengah berkomunikasi secara diam-diam. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah kedua orang ini saling kenal? Apakah semua ini hanya sandiwara? Tujuannya untuk menarik orang-orang ke sini agar berpartisipasi dalam acara kotak buta. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin. Dia masih bingung tadi. Kapan Ye Feng jadi begitu paham soal barang antik? Jadi dia seorang antek. Dia telah melihat tipuan semacam ini berkali-kali. Ye Feng mungkin tahu kotak buta mana yang berisi harta karun, dan dia pasti akan memilih beberapa yang berharga untuk memikat semua orang. Namun, selain kotak-kotak yang dipilihnya, kotak-kotak lainnya hanyalah sampah yang tidak berharga. Setelah memikirkan liku-likunya, Li Guofu langsung merasa bangga. Cerdik sekalipun kamu tetap harus minum air cuci kakiku. Setelah melihat tipu daya Ye Feng, dia langsung merasa bahwa ada peluang, dia mungkin bisa mendapat untung besar hari ini. Dia segera berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, aku juga ingin bermain. Semua orang menatapnya dengan kaget. Aktivitas kotak buta di Lingan Residence menghabiskan biaya masuk 500.000 yuan. Bukankah orang ini seorang guru? Apakah gaji guru sekarang sudah setinggi itu? Li Guofu mengabaikan tatapan semua orang dan mengeluarkan kartu banknya untuk membayar biaya masuk. Ketika dia melihat asisten toko mengambil 500.000 yuan, hatinya sakit lagi. Ini 500.000 yuan. Kalau dia tidak bisa mendapatkannya kembali, dia bahkan tega mati.
Senyum samar tersungging di wajah Ye Feng. Wakil kepala sekolah Li, kamu boleh main dulu. Aku akan di sini dan belajar. Li Guofu buru-buru melambaikan tangannya dengan rendah hati. Harus ada prinsip siapa cepat dia dapat. Karena kamu yang pertama berpartisipasi, maka kamu harus memilih dulu. Namun, ia mencibir dalam hati. Kalau kau tidak memilih, bagaimana aku bisa tahu siapa yang punya harta karun itu? Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Ia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan salah satu kotak buta, dan hendak membungkuk untuk mengambilnya. Saat itu, Li Guofu selangkah lebih maju dan memegang kotak buta di tangannya. Kebetulan sekali. Aku juga kebetulan melihat ini. Murid Ye, kau tidak akan merebutnya dari guru, kan? Wajah Ye Feng menunjukkan ekspresi yang mengatakan, aku tidak berani mengatakan apapun meskipun aku marah. Aku tidak berani. Karena kamu menyukainya, maka itu milikmu. Aku akan mencari yang lain. Setelah berkata demikian, dia melihat sekeliling dan terkunci pada kotak buta lainnya. Kali ini, Li Guofu masih selangkah lebih maju dan memeluk kotak buta itu. Iya, murid Ye, kita punya pemahaman diam-diam. Kita bisa memilih kotak yang sama setiap saat. Ye Feng menunjukkan ekspresi marah. Guru Li, bisakah Anda memilihnya sendiri? Kenapa Anda selalu mengambil yang saya suka? Li Guofu berpura-pura tidak mendengarnya dan berpura-pura melihat kotak-kotak buta lainnya, tetapi dia sangat bangga dalam hatinya. Semakin marah pihak lain, semakin terbukti tebakannya benar. Yang dipilihnya pasti berisi harta karun. Perkiraan konservatifnya adalah sebuah kotak buta bernilai 500.000 yuan. Jika keduanya dijumlahkan, totalnya menjadi 1 juta yuan. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Ye Feng mendesah, tak berdaya, dan terus mencari kotak buta lainnya. Dalam beberapa kali berikutnya, setiap kali dia mengambil kotak buta dan hendak bergerak, Li Guofu akan merebutnya terlebih dahulu. Dalam waktu singkat, dia telah mengambil 5 kotak buta. Ekspresi Ye Feng sudah sangat tidak sedap dipandang saat dia berjalan di depan Li Guofu. Guru Li, mari kita bernegosiasi. Saya akan menghabiskan 2 juta untuk membeli kotak-kotak buta ini dari tangan Anda. Ketika Li Guofu melihatnya seperti ini, ia semakin yakin bahwa ia telah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin? Ye Feng terus menawar, 2,5 juta, bagaimana? Li Guofu masih menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Feng menundukkan kepalanya dan terdiam sejenak sebelum menggertakkan giginya, satu harga, 3 juta. Asal kau setuju, aku akan mentransfer uangnya langsung kepadamu. Li Guofu langsung tertawa terbahak-bahak, Ye Feng, aku hanya main-main. Apa yang kau lakukan? Sambil berbicara, ia menundukkan kepala dan berbisik di telinganya, nak, aku sudah tahu rencana jahatmu. Tunggu saja sampai kau kehilangan semua yang kau miliki. Sebelum Ye Feng sempat berbicara, dia sudah berjalan ke arah bos Sue dengan puas. Aku sudah memilihnya. Tolong bantu aku membukanya. Bab 629 hebat, 3 juta menjadi 50.000. Li Guofu sangat percaya diri dengan beberapa kotak buta yang telah dipilihnya. Ye Feng memberinya harga 3 juta. Itu berarti harta karun di dalam kotak-kotak buta ini setidaknya bernilai 3 juta. Dia telah menginvestasikan 500.000 yuan dan mendapatkan 3 juta yuan dalam sekejap mata. Itu hanyalah keuntungan besar. Bagaimana aku bisa begitu pintar? Li Guofu berpikir secara narsis sambil menatap lurus ke arah bos Sue. Sue pun mengambil kotak-kotak buta itu dari tangannya, lalu mengeluarkan pisau kecil dan membukanya sedikit demi sedikit. Kerumunan di sekitarnya juga tidak sabar untuk datang dan melihat hasilnya. Kotak buta pertama milik pria ini adalah sebuah karya seni keramik modern, senilai 5.000 yuan. Sue pun membuka kotak itu dan mengeluarkan botol keramik. Pengerjaan botol keramik ini sangat indah. Baik bentuk maupun polanya, dapat dikatakan sangat indah. Di antara kerajinan modern, botol ini bahkan dapat dianggap sebagai mahakarya. Namun, di telinga Li Guofu, itu seperti sambaran petir dari langit. Seni modern. Harganya, 5.000 yuan. Dia bergegas maju seperti orang gila, meraih botol porselen, dan memeriksanya dengan saksama. Ya, itu memang karya seni modern. Ia hanya merasakan darah berdesir di dadanya. Ia segera berbalik dan menatap Ye Feng. Kau mempermainkanku. Ye Feng mengangkat bahu. Aku tidak tahu apa isinya. Kau ingin merebutnya. Ketika Li Guofu mendengar ini, dia hampir mengumpat. Bukankah ini bajingan yang tidak berinisiatif, tidak menolak, dan tidak bertanggung jawab? Ye Feng menatapnya dengan ekspresi menyesal. Tidak apa-apa, Guru Li, Anda tidak menang kali ini. Mungkin Anda akan menang di pertandingan berikutnya. Jangan menyerah. Zhuang Xiaojiao hampir tertawa terbahak-bahak. Ye Feng terlalu jahat. Dia telah menipunya hingga linglung, namun dia masih berpura-pura tidak bersalah. Li Guofu buru-buru menenangkan diri. Meskipun Ye Feng penuh kebencian, tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan.
Dia baru mengalahkan satu. Asal dia bisa mengalahkan 4 lainnya dan mendapatkan harta karun, itu juga bagus. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Ketika kotak buta kedua dibuka, ia kembali tercengang. Kotak buta kedua milik pria ini adalah Clear Light Jade Cicada, penampilannya biasa saja dan diperkirakan bernilai 20.000 yuan. Ketika Li Guofu pertama kali mendengar tentang Clear Light Jade Cicada, dia mengira ada harta karun di sana. Namun ketika mendengar bagian terakhirnya, hatinya menjadi dingin lagi. Jangkrik giok itu hanya seukuran jari kelingking. Kualitas gioknya sangat biasa saja, dan ukirannya sangat kasar. Terlebih lagi, jangkrik itu kehilangan sayapnya, sehingga tidak memiliki nilai koleksi. Perkiraan harga sebesar 20.000 sudah merupakan perkiraan yang berlebihan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar panik sekarang. Akan sulit bagi siapapun untuk menerima dua barang, sampah berturut-turut. Dia menatap Ye Feng lagi. Ada apa? Ye Feng mengangkat bahu. Mana mungkin aku tahu. Aku hanya memilihnya secara acak. Li Guofu ingin sekali mencekik bajingan ini sampai mati. Apa maksudnya dengan memilih secara acak? Bukankah kau bersekongkol dengan Suesi itu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu siapa yang punya barang itu? Suepu tidak memberinya banyak waktu untuk marah. Ia terus membuka kotak-kotak buta yang tersisa. Mangkuk keramik tungku Songru, pecahannya diperkirakan bernilai 8.000 yuan. Lukisan kuda berlari Su Beihong, itu replika, diperkirakan seharga 12.000 yuan. Guci bunga biru bermotif bunga dan buah, karya seni modern, diperkirakan bernilai 9.000 yuan. Setiap kali dia membuka kotak buta, hati Li Guofu menjadi dingin. Ketika kotak buta terakhir dibuka, ia merasa kakinya lemas dan ia terjatuh ke tanah. Matanya kosong saat ia memandangi harta karun yang terbuka. Total nilainya adalah 54.000 dolar. Namun, ia telah menginvestasikan 500.000 yuan, tetapi ia hanya membuka barang seharga 50.000 yuan. Ia telah kehilangan total 450.000 yuan. Dia hanya merasakan aliran darah mengalir di dadanya, dan dia ingin sekali muntah darah, tetapi dia menahannya dengan susah payah. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba menindihnya, seolah-olah meminta dipukuli. Guru Li, apa yang harus kukatakan tentangmu? Aku ingin menghabiskan 3 juta yuan untuk membeli kotak-kotak buta ini karena hubungan guru-murid kita, tapi kau tidak setuju. Sekarang, 3 juta telah menjadi 50.000. Ketika Li Guofu mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan seteguk darah, yang berhamburan sejauh 2 meter. Bajingan, kau sengaja menipuku. Aku akan membunuhmu. Dia langsung menjadi gila dan menerkam ke arah Ye Feng. Ye Feng menunggu dia mendekat sebelum menghindar. Li Guofu meleset dan jatuh tertelungkup. 2 gigi depannya copot. Namun dia tetap mengangkat kepalanya dan melotot ke arah Ye Feng, matanya dipenuhi kebencian. Dia sudah menduganya. Ini mungkin jebakan yang dipasang anak ini, menunggu dia masuk ke dalamnya. Itu 500.000. Sekalipun dia menerima banyak hadiah dan sogokan dari sekolah, itu tetap bukan jumlah yang sedikit. Bagaimana dia bisa menerima ini? Mulutnya penuh darah dan matanya dingin. Dia tampak agak menakutkan. Zhuang Xiaojiao buru-buru bersembunyi di belakang Ye Feng dan merasa jauh lebih tenang. Bos Sue berdiri saat itu juga. Tuan, permainan kotak buta ini juga semacam pertaruhan. Kalau Anda berani bertaruh, Anda pasti kalah. Kalau semua orang bikin onar seperti Anda, apa kita masih bisa berbisnis? Li Guofu segera mengarahkan ujung tombak itu ke arahnya. Saya curiga kalian berkolusi untuk menipu. Tidak ada barang berharga di kotak kalian. Semuanya, hubungi polisi dan bawa kedua penipu ini ke pengadilan. Mendengar kata-katanya, orang lain yang hadir juga menatap Suepu dengan bingung. Bos Sue, apa yang dia katakan benar? Apa kau sedang bercanda? Kurasa juga begitu. Pria ini membuka 5 kotak rahasia berturut-turut dan tidak menemukan sesuatu yang berharga. Apa ini tidak berarti apa-apa? Ya, peluangnya 1:5. Bagaimana mungkin tidak ada? Jika Anda tidak memberi kami jawaban yang memuaskan, kami akan memanggil polisi dan menuntut Anda atas tuduhan penipuan. Telepon polisi, telepon polisi. Bab 630. Apakah Tuhan mengirimmu untuk bermain denganku? Ekspresi Suepu langsung muram ketika melihat keresahan orang banyak. Kediaman Linganku selalu berlandaskan kejujuran dan tidak akan pernah berbuat curang. Li Guofu sudah kehilangan akal sehatnya dan langsung menerjangnya. Lalu bagaimana kau menjelaskan bahwa aku tidak mendapatkan apapun dari kelima orang itu? Suepu meliriknya dengan dingin. Itu hanya berarti nasibmu terlalu buruk. Lagi pula, bukankah kamu juga mendapatkan sesuatu senilai 50.000 yuan? Bagaimana bisa kamu bilang tidak ada apa-apa? Apa? Li Guofu geram. Aku menghabiskan 500.000 yuan, dan aku hanya mendapatkan barang senilai 50.000 yuan. Kembalikan uangku, atau kuhancurkan kiosmu. Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Suepu menamparnya.
Beraninya kau bersikap kasar di depan kediaman linganku. Siapa yang memberimu nyali? Li Guofu menutupi wajahnya dan memelototinya dengan mata merah. Kalian penipu, beraninya memukul orang. Aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian. Setelah berkata demikian, dia hendak menyerang maju lagi. Pada saat itu, beberapa orang staf perumahan Lingan yang berjaga di samping langsung menyerbu dan mengepungnya sambil memukul dan menendangnya. Wakil kepala sekolah Li menangis memanggil orang tuanya dan memohon belas kasihan. Suepu tidak menatapnya lagi. Ia menoleh ke arah Ye Feng, dan raut wajahnya kembali melembut. Adik kecil, giliranmu memilih. Jangan ganggu bajingan tua ini. Pasti ada harta karun di kotak rahasia kediaman linganku. Selama kau membukanya, kau pasti bisa menukarnya. Ye Feng mengangguk padanya, sebelum melihat sekeliling. Tentu saja, dia tahu bahwa Bos Sue mengatakan yang sebenarnya karena dia sudah mengaktifkan pemindaian mendalam sistem untuk memeriksa. Memang ada banyak hal baik di dalamnya. Namun, untuk menipu Li Guofu, dia sengaja memilih beberapa barang yang cacat. Setelah benda tua ini menerima hukuman yang setimpal, ia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Baru setelah itu ia mulai serius memilih. Dia sudah menentukan targetnya, jadi tanpa membuang waktu, dia segera mengambil 5 kotak buta dan menyerahkannya kepada Bos Sue. Semua orang berkumpul lagi. Mereka ingin melihat apa yang bisa mereka temukan kali ini. Jika kali ini hasilnya sama seperti Li Guofu, sekumpulan sampah, berarti ada yang mencurigakan pada kotak buta Lingan Residence. Zhuang Xiaojiao pun penasaran dengan hasilnya. Ia menatap kotak-kotak itu. Suepu dengan cekatan membuka kotak pertama. Begitu melihat isinya, ia langsung menghirup udara dingin. Dia buru-buru mendongak ke arah Ye Feng, lalu mengulurkan tangannya yang gemetar ke dalamnya. Ketika semua orang melihat ekspresi terkejutnya, mereka langsung penasaran. Bos Sue, apa isinya? Melihat ekspresi Bos Sue, sepertinya itu adalah harta karun yang berharga, kan? Mungkin juga itu barang rongsokan lain. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana Bos Sue menjelaskannya. Kali ini seharusnya tidak, kan? Harganya setidaknya puluhan ribu yuan, kan? Saat semua orang tengah berdiskusi, Sue Putong mengeluarkan teko tanah liat ungu dari kotaknya. Teko tanah liat ungu Huyi Gong asli dinasti Qing, bernilai 1 juta. Saat dia mengangkat teko tanah liat ungu, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ya ampun, ternyata itu teko tanah liat ungu milik Huyi Gong. Dan terawat dengan sangat baik. Dia benar-benar kaya raya. Hanya bagian ini saja nilainya 1 juta. Harganya sudah 2 kali lipat. Keberuntungan pemuda ini sungguh luar biasa. Hanya teko tanah liat ungu ini saja yang kembali ke keadaan semula, dan dia bahkan meraup untung besar. Ini takdir. Orang itu baru saja membuka 5 potong, dan totalnya hanya sekitar 50 ribu yuan. Li Guofu sudah tercengang. Ia menggosok matanya tak percaya. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, dari mana anak ini mendapatkan keberuntungan yang begitu luar biasa. Anak ini benar-benar mendapat harta karun senilai 1 juta. Kenapa dia hanya membagikan barang rongsokan senilai 50 ribu yuan? Ya Tuhan, apakah kamu buta? Zhuang Xiaojiao sudah melompat-lompat kegirangan seperti anak kecil. Sebenarnya, 1 juta yuan bukanlah uang yang banyak baginya. Namun, sensasi membuka kotak buta itu membuatnya sangat gembira. Kamu Feng, kamu luar biasa. Wajah mungilnya memerah. Ia menatap Ye Feng dengan mata berkaca-kaca, sungguh memikat. Melihat ekspresinya, Ye Feng tak kuasa menahan detak jantungnya yang tak karuan. Ia berpikir, bisakah kau tak menatapku seperti itu? Aku pasti salah paham. Petik 1. Suepu menatap pemuda di depannya dengan ekspresi rumit. Ia ternyata telah membuka hadiah senilai 1 juta yuan. Ia bukan orang biasa. Adik kecil, selamat. Kotak butamu ini telah langsung menutupi kerugian kita dan bahkan menghasilkan keuntungan besar. Ye Feng dengan cepat melambaikan tangannya dengan rendah hati, keberuntungan, keberuntungan. Suepu lalu melirik Li Guofu di sampingnya. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan. Siapa bilang kotak butaku kosong? Kenapa pihak lain bisa mengambil harta karun seperti itu begitu mereka muncul, tapi kau tidak? Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu dan tanganmu yang bau. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka semua menatap Li Guofu. Kata-kata ini jelas ditujukan untuk didengar si bodoh. Bukankah dia hanya bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dalam kotak buta itu? Sekarang pemuda ini telah mengambil harta yang sangat berharga, mukanya ditampar. Wajah Li Guofu langsung berubah jelek saat semua orang menatapnya. Bukankah cuma mengeluarkan 1? Anak ini beruntung sekali. Mungkin ini satu-satunya kotak berisi barang bagus di kios ini. Mendengar ini, Suepu langsung mencibir. Kau keras kepala sekali. Kalau begitu aku akan pukul wajahmu sampai bengkak hari ini. Ayo kita lanjutkan. Sambil berbicara, dia mulai membuka kotak buta kedua.
Ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya, Bos Sue tertegun lagi dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Baru ketika seseorang mendesaknya, ia mengangkat kepalanya. Ia tidak terburu-buru mengeluarkannya. Ia menatap Ye Feng dengan senyum getir. Adik kecil, apakah surga mengirimmu untuk bermain denganku? Mendengar kata-katanya, semua orang langsung bingung. Apa maksudnya? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.